Nanti kata Nabi di akhir zaman akan ada orang-orang yang berbicara tapi ruwaibidah dia. Ruwaibidah itu apa? Ditanya. Wa qila ma huwa ruwaibidah? Ma hiya ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah? Kata para sahabat kepada Nabi. Qala as-safihu yatakallam fil amril 'ammah. Di malam hari ini kita lanjutkan kajian tentang fitnah-fitnah di akhir zaman atau huru-hara akhir zaman. Yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan yang Nabi sebut dalam hadisnya. Kata Nabi dalam hadisnya, la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi bilang akan hilang, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan hilang sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam hari ini saya ingin mengangkat, kita lanjutkan hadisnya daripada kitab yang biasanya kita pakai, daripada kitab Syekh Hasim Al-Asy'ari, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata dalam kitab ini itu hanya membahas persoalan huru-hara akhir zaman, kejadian-kejadian yang oleh Nabi dalam prediksinya bakal terjadi. Dan Nabi tidak mungkin dusta, itu tidak mungkin. Dan beliau termasuk salah seorang ulama yang menuliskan hal semua hadis tersebut basisnya mesti sahih. Karena beliau tidak mau mengambil hadis yang hasan, tidak mau mengambil hadis yang dhaif atau apalagi dhaif jiddan. Maka beliau termasuk orang yang frontal, yang bertolak belakang daripada kebijakan-kebijakan yang menurut beliau tidak sesuai dengan syariat. Nah, beliau angkat karena dalam pelajaran beliau, dalam telaah beliau terhadap hadis-hadis Nabi tersebut, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan di muka bumi ini yang bakal terjadi dan itu sesuai prediksi. Dan ternyata prediksi itu keluar daripada syariat Islam. Artinya apa yang dikatakan oleh Nabi itu memang banyak melanggar batas aturan. Termasuklah salah satunya persoalan-persoalan bangunan yang tinggi, lebih tinggi daripada masjid. Nah, itu Nabi dah katakan dalam hadisnya, kelak orang akan membangun masjid tinggi megah, membangun gedung tinggi-tinggi, lebih tinggi daripada masjid itu sendiri. Ternyata benar. Kalau kita merujuk kepada pemahaman tersebut, termasuk di kota suci sendiri gedungnya lebih tinggi daripada menara masjid itu. Dan itu sudah menjadi satu fakta yang bisa dilihat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan coba angkat dari hadis yang selanjutnya. Yang dulu kita juga sudah pernah sebutkan beberapa hadis tentang taqarubuz zaman, taqarubul aswaq dan lain sebagainya. Nah, kata Syekh Al-Arifi mengutip daripada perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innaha sata'ti 'alan nasi sunun khadda'at. Kata Nabi, innaha, sesungguhnya nanti akan datang satu masa kepada manusia sunun. Dalam riwayat yang lain sanawatun. Dia ada sunun, ada sanawatun, tergantung siapa yang menuliskan jamak tersebut. Tapi dalam ilmu soraf, dalam ilmu sarfi tentang persoalan perbedaan ini sebenarnya ada semua. Sunun, sanawat sama, jamak daripada tahun-tahun, artinya tahun-tahun lah gitu. Akan datang satu masa kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, dan itu sudah kita sampaikan di beberapa poin awal-awal itu sudah kita sampaikan. Yusaddiqu fihal kadhib, orang yang pendusta bisa dipercaya. Kemudian wa yukadzibu fihas sadiq, orang-orang yang terpercaya dianggap pendusta. Maksudnya bagaimana? Ada orang pendusta, tapi karena lisannya pandai, kita percaya dengan perkataan dia. Tapi dia dusta itu sebenarnya. Ibarat dajjal, ya dajjal semi dajjal lah, semi dajjal gitu. Nah, kita belum bicara dajjal ini, tapi semi dajjal, anggaplah semi dajjal gitu. Banyak tuh kan sekarang manusia itu kan bisa memanipulasi orang dengan bahasa itu kan banyak. Wajahnya meyakinkan.
Itu banyak orang-orang yang tertipu dengan, banyak orang-orang, mohon maaf ya, tapi jangan tersinggung Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang sekarang itu kan tertipu dengan travel, mohon maaf, travel yang mencari duit aja, mencari keuntungan. Itu kan pandai banget itu marketingnya itu. Jadi seolah-olah kita percaya, masuk, lenyap duit lenyap. Jangankan duit, semua orang-orang pun ikut lenyap sekali. Nah, itu ada kasus-kasus ini banyak. Dulu ada orang memang lisannya memang terlatih betul. Perlu memang kita belajar marketing itu kadang-kadang. Jadi dia mengajukan investasi bodong. Investasi bodong. Mainlah Pak beberapa orang sampai menggadaikan rumah sawit, masukkanlah ke bank hanya untuk main itu aja. Tak lama kemudian saya bilang, ini bentar lagi nih mesti banyak yang stres nih, saya bilang. Ini tidak mungkin benar ini, mesti nggak benar ini gitu. Jadi pengen kaya instan gitu. Jadi manusia ini banyak yang pengen kaya tapi instan gitu, nggak mau kerja gitu. Akhirnya apa terjadi? Orang marketing ini memang terpercaya betul Pak, pandai banget lisannya itu. Akhirnya banyak yang percaya, banyak yang masuk. Gadai rumah, jual sawit hanya untuk main aja. Ternyata setahun kemudian, kabur orangnya Pak. Yang punya investornya yang punya program ini, investasi bodong ini, kabur dia. Sekali kabur, yang tadi sudah jual mobil, jual rumah, jual sawit, yang sudah masukkan gadai ke bank, stres semua. Ada yang gila, ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, ada yang stroke, ada yang mati Pak. Itu gara-gara itu tadi. Manusia itu memang di muka bumi ini kata Nabi banyak sekali penipu itu, banyak gitu. Beberapa waktu yang lalu, 1 hari apa 2 hari yang lalu, saya pun hampir ditipu orang. Bahasanya meyakinkan betul. Nanti Ustadz akan dapat, dia panggil saya Ustadz pula Pak. Saya bilang dapat nomor saya dari mana, tapi dia panggil awak Ustadz pula gitu. Assalamualaikum Ustadz. Jadi awak kan yakin pula karena dia panggil awak Ustadz itu Pak. Jadi awak pun tertipu, hampir tertipu. Dia minta kirimkan uang gitu. Tapi feeling hati saya dah mulai, pas dia berbicara masalah duit itu hati saya dah tak enak nih gitu. Tapi awal-awalnya meyakinkan, nanti Ustaz bakal dapat sekian-sekian. Pikir duit sekian-sekian itu kan lumayan juga. Seminggu bisa dapat 10 juta Pak nih. Awak mikir seminggu 10 juta naik haji bisa cukup nih sama. Kan lumayan juga Pak, dapat 4 minggu kan sudah 40 juta kan, udah bisa nabung haji kan gitu. Itu logika saya waktu itu, hampir Pak terpengaruh. Itu karena bahasa dia meyakinkan, ternyata penipu. Untung tidak saya kirim. Nah, jadi saya kirim akhirnya alhamdulillah. Bentak-bentak deh. Dan beberapa kali banyak penipu-penipu seperti ini. Tapi perkataan mereka seolah-olah itu bisa dipercaya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, kata Nabi, bukan begitu. Bukan hanya itu saja kata Nabi. Yang dimaksud oleh Nabi, kata para ulama, banyak manusia yang nanti padahal mereka itu penjahat, penipu, uluk, cuma itu yang dipercaya katanya. Kenapa demikian? Karena orang yang benar ini, orang yang betul ini tak mampu menyediakan bukti yang lebih atau tak memiliki kelebihan materi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita ambil contoh. Ada namanya saksi tapi palsu, saksi dusta. Kira-kira saksi dari namanya kita tahu kan, saksi dusta. Orang yang benar sekalipun itu sulit untuk menang karena dia berhadapan dengan saksi yang dusta gitu. Jadi masuk pengadilan, di pengadilan hanya memutuskan perkara kalau ada saksi dan bukti. Sementara bukti-bukti yang dihadirkan itu dusta semua Pak. Sehingga orang yang benar ini, yang jujur ini, itu tidak bisa menang. Duit tak punya, bukti tak jelas, bingung dia. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang terjadi itu. Kata Nabi, justru orang begini ini terpercaya, dianggap dipercaya. Makanya bahasa sekarang itu, kita tahu karakter orang ini pendusta, kita yang tahu. Tapi masyarakat luas tidak mengerti. Sehingga masyarakat luas lebih percaya dengan dia ketimbang kita yang berbicara. Nah, itulah bahasanya sekarang. Makanya kalau kita coba menggunakan metode cocokologi, mencocok-cocokkan keadaan dengan perkataan Nabi tadi, memang hampir mirip Pak. Susah. Sekarang tuh jujur susah. Sampai ada yang bilang begini, Ustaz, kalau sekarang ini kita hidup dengan jujur susah Ustaz. Nggak kaya kita kalau kita jujur gitu. Coba bayangkan Pak, nggak kaya kita kalau kita jujur gitu. Jadi dia mau kaya tapi pembohong dengan dusta gitu. Begitulah karakter manusia sekarang.
Nah kemudian kata Nabi, wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat itu dipercaya. Para pengkhianat itu diberikan amanah. Saya tak nyinggung siapa-siapa, Pak. Para pengkhianat diberi amanah. Ini kan prosesnya kemarin ini. Proses kemarin kita sudah berlalu gitu. Justru kita tahu, oh ini perampok negara, tapi kan yang milih juga kita kan gitu. Kita juga yang milih. Kadang-kadang kita susah, Pak. Tidak ada pilihan lain, Ustaz. Ya memang di antara sekian banyak pilihan itu memang tidak ada pilihan lain memang. Nah, tidak ada pilihan lain itu kan kita harus mencari tahu mana yang paling sedikit, paling kecil. Dan kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Nah, maka yu'tamanul kha'in. Orang di akhir zaman itu, para pengkhianat negara pun bisa dipercayai dan diberikan amanah gitu. Yu'taman itu diberikan amanah, dipercayai. Jadi seolah-olah dia amanah, ternyata apa? Dusta semua, Pak. Dusta semua. Cuma kalau kita ketemu dengan keadaan itu yang berhati-hati kita, Pak. Jangan sampai kita pelaku. Nabi ini cuma menyampaikan kepada kita tujuannya. Yang pertama, kalau Anda tidak sanggup untuk merubah, jangan sampai Anda yang terjadi, gitu aja. Kata Nabi, kalau Anda tahu kondisi ini, maka sebisa mungkin kita rubah. Kalau kita tak mampu merubah, jangan sampai kita yang masuk atau kita pelaku. Kalau kita pelaku berarti apa bedanya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kan? Justru kadang-kadang kita yang membuat. Kita berlagak seperti orang-orang yang amanah, tapi juga kita ternyata pemain dan pelaku pengkhianatan di balik itu. Nah, ini yang kita pengen, Pak. Yang banyak terjadi itu banyak orator, banyak orasi. Ternyata di balik orasi dia adalah ada unsur pengkhianatan gitu. Seperti kasus-kasus kita sekarang itu. Saya melihat beberapa kasus akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan betul. Memang keadaannya memang menakutkan gitu. Sampai ada salah seorang pejabat tuh bilang begini, kalau kita tengok orang-orang yang waktu kita miskin dan mahasiswa dulu, kita tengok orang-orang pakai mobil mewah itu, kita benci sekali dengan mereka. Setelah kita yang merasa punya duit dan kita beli, enak juga barang tuh, katanya. Tahu Bapak Ibu yang saya maksud siapa orang tuh? Tak usah sebut namanya lah. Sampai dia berani bilang begitu. Itu kan tipe-tipe pengkhianat kan begitu. Sampai dia bilang, oh dulu kalau kita tengok ada orang pakai pengawal, benci kali kita nih. Sekarang setelah kita pula yang pakai pengawal, ternyata enak juga barang tuh, kata dia. Ya Allah ya Rabbi. Ini manusia sekarang ini susah, Bu. Bapak Ibu sekarang sulit. Kalau kita tidak betul-betul tahu, kata guru saya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang hari ini itu cuma iman dia, Pak. Cuma iman dia, tidak ada yang lain. Orang yang berpegang teguh dengan iman itu yang paling selamat, katanya. Jadi tidak bisa, Pak. Dunia, harta tak bisa jadi tolak ukur, kemewahan tak bisa dijadikan tolak ukur, kecerdasan tidak bisa dijadikan tolak ukur. Yang bisa dijadikan tolak ukur keselamatan hari ini cuma iman. Tidak ada yang lain, Pak. Kenapa demikian? Karena orang beriman tidak mungkin nipu, Pak. Orang beriman itu tidak mungkin berkhianat. Tapi kalau orang pintar, berapa banyak orang pintar yang bodohin orang-orang bodoh itu? Itu karena kepintaran mereka kan, membodohi orang. Orang pintar membodohi orang. Itu karena bodoh pintarnya tak pakai iman gitu. Dan ini kasus, Pak. Sampai Nabi bilang, kata Nabi dalam hadis, dalam lanjutan hadis itu, wa yukhawinu fihal amid. Orang-orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat itu. Wah, kita lihat kasus ya, kasus. Misal yang naik jadi pejabat Bang Didi. Padahal Bang Didi naik, ditengoknya, wah ini pengkhianat-pengkhianat semua nih, perusak-perusak. Padahal belum tentu semuanya perusak, tapi karena tidak memilih dia, geser. Sekarang pertanyaannya, yang akan mengisi itu siapa? Mohon maaf ya Bapak Ibu, yang akan mengisi siapa? Pengkhianat semua kan? Jadi kalau ternyata keberadaan para pengkhianat itu bersama dengan para pengkhianat, jadi bahasanya para ulama itu begini, pengkhianat, orang-orang penjahat itu akan dikumpulkan bersama mereka gitu. Dan orang-orang baik akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik juga gitu. Makanya istilah Nabi, bergaullah dengan orang-orang yang baik, itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan maknanya sedikit kecil, bukan, tapi maknanya dalam betul. Hari ini Pak, kalau Bapak tidak berbaur dengan orang baik, Bapak tidak akan jadi baik, tidak akan jadi baik. Sekalipun Bapak punya keimanan yang tinggi, tidak ada jaminan
Orang yang punya keimanan yang kuat itu tidak terjebak, tidak ada jaminan. Mulutnya berkata A, tangannya ngambil juga kan? Kan kita nggak tahu gitu. Apakah itu pengkhianat atau bukan? Setidaknya dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Setidaknya dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin di hadapan manusia dia tidak pengkhianat, tapi di hadapan Allah dia pengkhianatnya. Coba bayangkan. Dan skala besar itu hari ini, pengkhianatan yang paling besar hari ini Pak. Skalanya besar. Banyak manusia-manusia pencitraan itu, seolah-olah mereka merasa tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada orang maling teriak maling. Maling teriak maling. Coba bayangkan sekarang itu ilustrasinya, maling teriak maling. Dia yang melakukan kehancuran, tapi dia pula yang melakukan pencitraan. Seolah-olah dia nggak tahu maling itu siapa, padahal diri dia maling. Ini disebut dengan pengkhianatan itu. Maka susah Pak. Nabi sampai kata orang-orang seperti ini tuh munafik, kata Nabi. Orang-orang kayak gini tuh munafik, kata Nabi. Sampai Nabi sebutkan begini, kata Nabi itu, dzal wajhain, orang-orang yang bisa memiliki dua karakter, dua wajah. Di depan awak baiknya minta ampun, belakang kita tadi sama kita tadi. Padahal dia maling, tapi ternyata di hadapan manusia dia sebagai seorang penyelamat pahlawan gitu. Padahal dia maling. Cuma karena masyarakat tidak tahu kalau dia maling. Itu masalahnya Pak. Baik, kemudian kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Nanti kata Nabi di akhir zaman akan ada orang-orang yang berbicara tapi ruwaibidah dia. Ruwaibidah itu apa? Ditanya. Wa qila ma huwa ruwaibidah? Ma hiya ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah? Kata para sahabat kepada Nabi. Qala as-safihu yatakallam fil amril ammah. Orang kata Nabi, orang bodoh yang berbicara tentang persoalan umum. Ini diterjemahkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama, hadisnya begini. Ada orang yang berbicara yang bukan pada poinnya, bukan pada kapasitasnya. Nah sekarang kita lihat Pak, saya tidak dalam mengkritiki, tapi sekarang perhatikan, banyak sekali orang-orang yang sok pakar itu banyak. Sok pakar itu banyak. Lagian uniknya Pak, kok orang-orang seperti itu yang diundang untuk menyampaikan sesuatu. Yang diundang orang-orang yang tidak pakar untuk menyampaikan sesuatu yang memang mereka tidak pakar di bidangnya. Akhirnya terjadi apa? Nampak kebodohannya Pak. Justru orang-orang seperti ini hari ini memang disiapkan untuk membodohi. Bisa dipahami Pak ya? Orang seperti ini memang disiapkan untuk membodohi dan membela. Kita ambil contoh. Misal yang maling tadi itu akan mempersiapkan Pak orang-orang tertentu. Ketika dilakukan perdebatan, dia yang maju. Orang yang disiapkan ini maju. Nah orang yang disiapkan ini yang akan membela si maling tadi. Tapi yang dia ucapkan bodoh semua. Bisa dipahami maksud saya Pak? Bisa dipahami? Bahasa sederhananya, hari ini itu orang-orang yang tidak mengerti, mereka dipaksakan untuk berbicara, tapi mereka dapat duit. Langsung disebutkan sama bapak tadi, termul kata dia. Saya tak tahu itu apa maksudnya, pandai-pandai bapak ibu lah. Tapi keadaannya begitu Pak, keadaannya begitu. Makanya saya bilang ketika kasus-kasus sekarang, coba bapak ibu, mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini antara tertawa dan sedih Pak. Melihat TV itu yang kita hidupkan, TV kasus-kasus tertentu, ijazah palsu, ini palsu, semua palsu. Yang ini ijazahnya nggak benar, yang ini orangnya entah kemana, ini perdebatan, kita melihat yang begitu Pak, yang kita tonton setiap waktu itu. Sampai ada yang berbicara, masyarakat yang mengumpulkan uang tidak lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nggak ada manfaatnya sama sekali Pak, nggak ada manfaatnya. Omongan-omongannya nggak bermanfaat itu. Sakit hati kata ibu tuh. Coba bayangkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang seperti ini itu disiapkan? Itu cara menjawabnya adalah iya. Jadi settingan dunia ini memang begitu Pak. Kita ambil kasus Pak yang paling sederhana. Siapa yang tak percaya dengan kasus itu? Hampir semua kita percaya Pak. Wah penyakit beneran itu, penyakit beneran. Tapi Bapak Ibu sesekali perhatikan kelogikaannya. Perlu Pak, perlu. Coba lihat, disuruh kita pakai masker pokoknya. Ya oke. Tapi jabat tangan enggak. Ketika ditanya sebenarnya dari mana? Ya kalau bersentuhan juga kena kata dia. Lah
Sentuhannya jabat tangan nggak boleh, tapi begini boleh. Itu tetap bersentuh kan? Logika kita nggak masuk, Pak. Satu. Ternyata orang-orang yang pakai masker, coba pakai masker seharian, Pak, seharian. Kalau nggak sesak napas Bapak Ibu tuh. Jadi yang membuat mati itu sebenarnya apa? Corona atau sesak napas tadi itu? Itu kadang logika kita berpikir. Tapi kan, ya ini aspeknya aspek yang logika ya. Tapi dalam kesehatan tidak begitu besar. Oke, tidak ada masalah, Pak. Kita anggap itu beneran. Kita anggaplah itu beneran penyakit. Tapi jangan dijadikan politik untuk menghasilkan kepentingan. Nah, disinilah Pak, mohon maaf, masyarakat dibodohkan. Dibodohkan, Pak. Kita dibodohi. Dengan begitulah cara mereka mempermainkan. Maka kalau kita berbicara tentang khadaat itu tak bisa kita berbicara cuma skalanya Provinsi Riau, tidak bisa. Karena provinsi, bukan hanya Provinsi Riau, dunia, Pak. Jadi mereka yang bermain, nah uniknya ada orang yang memanfaatkan poin tersebut. Karena duit tadi, Pak. Duit tadi, dapat dia duit. Nah, orang yang tadi dapat duit ini, orang inilah yang diminta untuk menjadi pembicara, untuk menyampaikan kedustaan tersebut. Paham sama saya, Bapak Ibu? Jadi kecerdasan yang dia miliki, dia tujukan untuk membodohi. Itu yang kita maksud. Nah, sekarang begitu. Makanya ketika Rocky Gerung menentang terus, logikanya nggak masuk, orang bingung, Pak. Ini yang sehat siapa? Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Jadi kedustaan itu dulu orang kalau mau bohong itu sembunyi-sembunyi kan. Kalau sekarang enggak, terang-terangan. Berbohong tuh. Nah, sekarang kalau berbohong terang-terangan apa namanya? Nah, itu pandai-pandai kita lah kan. Itulah yang disebut oleh Nabi Ruwaibidah. Yatakallam, mereka berbicara fi amril amah. As-safih yatakallam fi amril amah. Orang bodoh berbicara dalam segala urusan. Ada orang yang bukan ahli agama tapi dia bicara agama. Contoh, siapa namanya itu? Ade Armando misalkan, yang buat podcast tentang keagamaan, padahal dia bukan ahli agama gitu. Sampai dia berani bilang sholat tidak ada wajibnya segala macam, tidak ada ayat dalil tentang kewajiban sholat. Kemudian ada perempuan yang mengaku ahli Al-Quran, hafal Quran, tapi dia bilang bahwa Al-Quran ini penipu segala macam lah gitu, dia rusaklah Al-Quran. Tapi dia mengaku hafal Quran. Ingat Bapak Ibu, hafal Al-Quran belum tentu mengerti isi Al-Quran. Jadi ada tahapan, Pak, mohon maaf. Ada orang bisa membaca Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran belum tentu hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran belum tentu paham Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran belum tentu bertadabbur dengan Al-Quran. Dia kalau bahlul itu agak kasar bodohnya. Nah, itulah cerita tuh, Pak. Kalau jahil, bodoh juga, Pak, secara keilmuannya. Makanya disebut dengan jahiliyah. Tapi kalau safih, masih ada pemahaman, masih ada pengertian, tapi justru tidak digunakan pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan safih itu sufaha gitu Nabi. Orang-orang yang bodoh itu. Yatakallamus safih fi amril amah. Makanya saya bilang, kok bisa ulil absar Abdallah berbicara tentang ekosistem? Itu kan nggak nyambung juga, Pak. Untungnya Allah tunjukkan di situ. Nah, ini masalah kita sekarang di situ. Nah, tapi itu urusan dialah. Tapi kan Allah tunjukkan, Pak. Sekarang keluar semua, Pak. Keluar semua persoalan-persoalan dia yang dulu-dulu Allah sudah tutupi, tidak diangkat lagi. Sekarang dikembalikan. Bagaimana beliau menolak Al-Quran dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dikatakan oleh Nabi as-safih yatakallam fi amril amah. Nah, sekarang Bapak Ibu semua orang bisa berbicara. Misal kita ambil contoh, ada salah seorang koruptor masuk penjara koruptornya. Tapi kemudian yang berbicara bahwa beliau bukanlah koruptor segala macam, itu kan orang-orang yang tidak sejalan, orang-orang yang tidak pada poinnya gitu, orang-orang yang tidak mengerti tapi berbicara gitu, melakukan pembelaan tapi mohon maaf tempatnya tidak tepat gitu. Jadi jangan melakukan sesuatu justru menampakkan kebodohan kita di depan umum. Arti bahasa yang sederhananya, kebodohan itu ditampakkan begitu kata Allah. Baik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara persoalan safih, kita berbicara tentang kebodohan, kita berbicara tentang manipulasi, begitulah cara manusia sekarang itu untuk menunjukkan kehebatan, seolah-olah mereka hebat tapi ternyata mereka kosong. Cuma
yang dijadikan standar itu adalah, makanya Nabi bilang, kata Allah dalam Al-Quran itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kunci orang cerdas itu adalah iman. Pintar kali dia kalau tidak ada iman tidak bisa. Maka kata guru saya itu ada tiga, Pak. Ada tiga konsep itu untuk bisa menjadi orang baik itu. Satu, ilmu, iman, amal. Kalau dia punya iman tapi dia nggak punya ilmu, agak susah sedikit. Kenapa susahnya, Pak? Kalau dia punya iman tapi nggak punya ilmu, takutnya dia nggak bisa meluruskan yang salah karena dia nggak punya ilmunya. Tapi kalau dia punya ilmu saja tapi nggak punya iman, kerjanya bodohin orang aja. Itu kejadiannya begitu. Ilmunya pintar, Pak, cerdas itu, Pak. Kita ambil contoh misalkan. Ini saya tidak dalam sedang mengomentari siapapun ya, tapi posisinya begitu. Masa kita umat muslim disuruh ikut perayaan Natal gitu? Padahal yang berbicara juga orang mengerti kan, paham agama, justru mengerti banget tentang Al-Quran gitu. Tapi kita sendiri diajak untuk menghadiri perayaan yang itu bukan bagian daripada umat muslim itu sendiri. Dan mereka bergelar, Pak, bergelar. Nah, maka kita perlu juga memahami hal-hal tersebut. Itu orang berilmu. Pertanyaannya, ada iman nggak? Itu masalahnya, Pak. Ilmu ada tapi imannya ada nggak? Belum tentu orang-orang yang bergelar profesor itu, mohon maaf, kayak yang mengatakan bahwa agama itu adalah musuh negara, itu kan gelarnya profesor. Gelarnya profesor. Tapi mengapa? Kayak seorang profesor yang percaya kepada seorang laki-laki yang bisa menggandakan uang, profesor juga kan? Ada, ya banyaklah, Pak. Kalau kita pahami secara gelar akademik, profesor itu sudah gelar tertinggi. Profesor itu sudah gelar tertinggi banget. Pertanyaannya adalah, mana yang mungkin dipercayai, perkataan dia kah? Atau perkataan orang yang mohon maaf tidak bergelar? Maka ketika dibandingkan, mohon maaf, Pak, ini Quraisy Shihab sendiri mengatakan, Profesor Quraisy Shihab itu gelarnya profesor, lulusan dari Mesir. Ketika dia berhadapan dengan Gus Baha, dia berani mengatakan begini, ilmuku tak sebanding dengan Gus Baha. Artinya orang tidak bergelar, tapi apakah Gus Baha itu cerdasnya karena keilmuannya saja? Tidak, Pak, karena iman, Pak. Karena iman, Pak. Jadi di situ poinnya, Pak. Makanya kata guru saya, ilmu, iman, amal. Nah, yang terakhir yang membedakan kita adalah amalnya, Pak. Amal itu yang membedakan kita. Banyak orang berilmu, beriman, tapi dia nggak mengamalkan. Itu yang susah. Karena tingkat terakhir ini tingkat paling rumit dan paling sulit, Pak. Banyak orang yang mengerti Al-Quran dan paham isi Al-Quran, tapi sedikit yang mampu bertadabur dengan ayat Al-Quran itu sedikit, Pak. Sangat sedikit sekali. Kalau kita berbicara sederhananya, banyak ustadz yang berbicara tentang sedekah, tapi coba cari siapa di antara mereka yang paling banyak sedekah. Itu bahasanya tuh. Yang paling sederhana tuh begitu. Banyak orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri nggak melakukan kebaikan. Itu yang kita takutkan, Pak. Sampai dikatakan oleh Nabi, kekhawatiran Nabi kelak itu. Apa itu? Dalam Al-Quran Allah sebut, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang ditakutkan itu, kata Nabi, banyak orang yang berbicara tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Nah, ini yang disebut dengan amal. Proses amal ini yang susah gitu. Mentadaburi ayat Al-Quran yang kita pahami itu sulitnya bukan main. Bukan main sulitnya. Tapi berbicaranya mudah sangat. Menyampaikannya sangat mudah sekali. Contoh sederhana begini. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau nanti putriku yang maling, aku yang akan potong tangan. Tapi alhamdulillah Fatimah tidak maling, Pak. Fatimah tidak maling. Tapi satu ketika ada seorang anak raja yang memperkosa seorang wanita di salah satu daerah di Indonesia ini. Seorang anak raja memperkosa seorang wanita, sampai hari ini berita itu tertutup. Kenapa? Karena tak sanggup, Pak. Tapi ketika orang lain yang melakukan, bisa dieksekusi begitu mudah. Bisa dipahami maksud saya, Bapak Ibu? Jadi berbicara itu mudah. Kita tinggalkan korupsi. Kita yang terjebak dengan korupsi. Pertama pula kita masuk penjara kan? Itu masalah, Pak. Jadi sulit untuk melakukan sesuatu yang mohon maaf itu butuh proses. Maka kuncinya ilmu, iman, amal. Maka kalau sudah tergabung tiga-tiga ini, insya Allah, Pak. Nah, manusia sekarang itu yang dibutuhkan itu.
Karena kalau kita cari orang berilmu banyak Pak, banyak banget. Kita ambil contoh ya, orang-orang berilmu sekarang tuh banyak sekali. Hampir-hampir fakultas di universitas, beberapa universitas tuh kalau mencari orang profesor sudah banyak. Kita cari orang beriman, orang yang beriman pun banyak sekarang. Orang-orang yang rajin ke masjid rame, orang-orang yang hafal Quran rame Pak, rame banget. Tapi pertanyaannya, gabungan di antara kedua ini, yang tengah-tengah nih, yang beramal itu berapa banyak? Itu yang kemudian menjadi persoalan kita. Muslim banyak, mukmin sedikit. Mukmin sedikit, muhsin lebih sedikit lagi. Jadi kalau istilah muslim, orang muslim itu banyak kata Nabi. Cuman mencari yang mukmin ini yang sedikit. Nah, di antara yang mukmin ini mencari yang muhsin, derajat sampai amal tadabbur tadi itu sedikit sekali. Istilah kalau mau lihat kan Ramadan, yang sholat potika lagi hari pertama penuh masjid sampai 15 terakhir cuma tinggal imam sama imam itu sendiri. Jadi imam, dia makmum, dia muazin. Nah, inilah istilahnya dulu. Dan istilah ini bukan tanpa sebab Pak, karena itu kejadiannya begitu. Karena orang lebih banyak mencintai dunia ketimbang iman itu tadi. Tapi kalau berbicara nomor satu kan. Nah, di sini yang disebut oleh Nabi Ruwaibidah. Nah, kita mengetahui hadis ini tujuannya adalah memahami dan mengamalkan. Itu yang paling berat Pak. Jadi bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang ruwaibidah, istiqamah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah, innal ladzina qalu, orang-orang yang berbicara, yang mengatakan rabbunallah, Allah itu adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dan dia istiqamah dalam hal tersebut, dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka, alla takhafu, mereka kalian tidak usah takut, tidak usah takut, alla takhafu wala tahzanu, tidak usah bersedih kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kami berikan mereka kabar gembira. Kabar gembiranya Pak, surga yang sudah kami janjikan. Nah, di tengah dunia yang serba khada'at, tipu daya tadi, disitulah kuncinya Pak, berpegang teguh dengan Allah tadi itu di situ. Wajar kalau Nabi bilang, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara kata Nabi. Bapak Ibu melihat dua perkara yang ditinggalkan Nabi ini paling cocok untuk zaman sekarang, paling cocok untuk zaman sekarang. Kalau zaman sahabat, Nabi ada apa? Zamannya para tabi'in, sahabat masih ada. Zaman tabi'in masih ada. Sekarang Nabi tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada. Yang ada ulama. Ulama pun terbagi dua. Tinggal Bapak pilih, ulama dunia atau ulama akhirah. Kata Dr. Mawardi, justru ulama itu tiga. Ulamanya ulama pemerintah, ulama jamaah, dan ulama akhirat. Kalau ulama pemerintah tergantung apa kata pemerintah. Kalau ulama jamaah tergantung apa kata jamaah, kata dia. Kalau ulamanya akhirat, inilah yang menjadi yang sulit, kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Nah, sekarang kita mencari ulama yang akhirat. Ulama yang akhirat ini sebagai penuntun kita Pak. Nah, ini yang paling sulit Pak. Mencari ulama akhirat yang paling sulit, yang takut dengan Allah itu. Dr. Mustafa Umar pernah mengatakan, memberikan nasihat kepada kami begini. Kata beliau, laisal alim bi kasratir riwayah walakinnal alim bi kasratil khasyah. Orang alim itu bukan paling banyak referensinya, tapi orang alim, kata beliau, yang paling takut dengan Allah. Nah, sekarang Pak, mencari orang yang takut dengan Allah itu susah, sulit minta ampun, sulit. Nah, kembali kepada istilah manipulasi tadi, sekarang itu apapun bisa mereka lakukan. Ketika kita bilang, Ustaz, udahlah, takutlah dengan Allah, aku takut dengan Allah, tapi ternyata di belakang itu tak begitu. Kita ambil contoh ya, kasus-kasus terdahulu. Ada ustadz-ustadz yang mencoba menipu rakyat. Saya pernah bilang begini kepada salah satu jamaah, MLM itu haram. Dalam fatwa ulama itu haram. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan MLM atau skema yang menyerupai MLM diterapkan dalam apapun, skemanya MLM haram. Apa jawaban masyarakat Pak? Ustadz aja main gitu. Nah, coba jawabnya gimana tuh, coba tuh.
Gimana coba kita mau menjawab, Pak? Ustadz aja main gitu deh. Saya juga bingung, Pak. Ada jamaah yang ikut investasi bodong. Saya bilang ini investasi bodong, saya bilang. Mereka jawab lagi, Pak, Ustadz aja ada yang main gitu. Saya bilang sabar. Kalau sudah kita dibandingkan dan dibenturkan susah, Pak. Tapi saya katakan ya terserah kalau mau sudah. Tapi ternyata Allah tunjukkan kebenaran, pasti Allah tunjukkan. Nah, disinilah yang kita sebut dengan permainan itu, yang disebut dengan manipulasi dunia. Jadi kita Bapak Ibu jangan tertipu dengan ruwaibidah. Jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang pandai berbicara tapi mohon maaf sedikit amalnya. Ilmu, iman, amal. Itu kunci kita, Pak, untuk mengetahui. Jadi orang-orang yang terikat dengan 3 hal ini, insya Allah itu kalau kita bahasakan istiqamah. Orang yang takut dengan Allah mesti istiqamah. Tapi kalau dia takut dengan pemerintah, takut dengan jamaah, tidak ada istiqamah insya Allah. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang di depan ini kita semua sepakat Ustaz, di belakang goyang kami Ustaz ini. Itu masalah, Pak. Masalah kita, Pak, sekarang. Karena memang beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana cara kami mau melepas diri dari perbuatan-perbuatan yang haram sementara di lingkaran kami pelaku semua? Itu berat, Pak. Bagaimana cara kami melepas diri dari lingkaran keharaman ini gitu. Sementara di semua pelaku, semuanya pelaku gitu. Bagaimana cara kami mau lepas? Cara lepasnya sederhana, tinggalkan. Tidak ada perbuatan yang lain, tinggalkan. Itu tidak solusi, Ustaz, katanya. Kalau itu tidak solusi, kalau kita mau cari solusi apa? Semua pelaku, semua peminum khamar misalkan. Cara kita meninggalkan khamar itu bagaimana? Biar kita selamat, tinggalkan dan tak usah gabung sama mereka lagi. Tapi kami masih butuh mereka. Itu masalah, Pak. Itu masalah. Karena kita masih butuh mereka. Karena kita tidak butuh kepada Allah. Nah, ini yang disampaikan ini Bapak Ibu. Itu bukan sekedar hanya untuk kita harus menjadi orang yang seperti apa, Ustaz. Tidak. Allah inginkan kita istiqamah dalam berpegang teguh dengan talinya Allah itu. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh dengan talinya Allah itu, mau dalam keadaan lapang sekalipun maupun sempit. Kalau dalam sempit, Pak, lebih sulit berpegang daripada dalam keadaan lapang. Mohon maaf, tapi jangan ada yang tersinggung, siapapun mereka. Kasus yang paling dekat dengan kemusyrikan dan pendangkalan akidah itu ketika manusia dalam keadaan terjebak dalam musibah. Itu cuma tinggal 2, Pak. 2 pilihannya. Musyrikunkah, mukminunkah? Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi manusia itu kalau dalam keadaan lapang begini, Pak, kita semua aman, insya Allah aman. Karena kita banyak yang masih banyak, masih ada peluang. Tapi dalam kondisi terjepit yang sangat sulit sekali. Makanya mohon maaf, Pak, harus takut kepada Allah dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan lapang sekalipun dalam keadaan terjepit. Semoga Allah selalu ada dalam hati kita, dan insya Allah kita semua diberikan keselamatan, dan yang hadir malam hari ini khususnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk tetap menjadi manusia yang baik di sisi Allah dan yang dicintai oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.